Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Cantika. Di video kali ini, kita akan membahas materi Sistem Informasi Manajemen bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama itu ada moral, etika, hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Yang kedua ada etika. Etika adalah kumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Kemudian yang ketiga ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah. Bagaimana budaya etika diterapkan? Koridor perusahaan yaitu pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Yang kedua ada program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan koridor perusahaan. Yang ketiga ada koridor perusahaan yang disesuaikan. Yang ketiga ada koridor perusahaan yang disesuaikan, yaitu perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Alasan dibalik etika komputer, yaitu pentingnya etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogramkan komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin dilakukan. Yang kedua ada format transformasi, yaitu faktor bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Kemudian ada faktor ketidaktampakan. Masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Di dalam faktor ketidaktampakan itu ada nilai program yang tidak tampak, itu pemerintahan rutin yang dikodekan programmer ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan si pengguna. Kemudian ada perhitungan rumit yang tidak tampak, berbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Kemudian ada penyalahgunaan yang tidak tampak, mencakup tindakan yang disengaja yang melintasi batas hukum maupun etis. Kemudian ada hak sosial dan komputer, yaitu masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Kemudian ada hak privasi. Hak ini merupakan contoh dari pengintai yang tidak menggunakan komputer. Masyarakat umum sadar bahwa komputer dapat digunakan untuk tujuan ini, namun mungkin tidak sadar akan kemudahan di mana data pribadi dapat diakses, khususnya dengan menggunakan internet. Kemudian hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai untuk sistem non-komputer. Kemudian ada hak kepemilikan. Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Kemudian ada hak mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Informasi ini berisikan berita, hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah, dan lain-lainnya. Sekarang, kebanyakan informasi ini telah dikonversikan ke basis data komersil, sehingga membuat ketersediaan untuk masyarakat berkurang. Untuk mengakses informasi ini, seseorang harus memiliki praktik keras dan terampil guna komputer yang diharuskan dan membayar biaya akses. Kemudian ada audit informasi. Audit informasi itu ada auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal yaitu dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Kemudian ada auditor internal yaitu yang melakukan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Jenis-jenis aktivitas audit. Ada audit finansial. Dia tugasnya memverifikasi catatan-catatan perusahaan. Kemudian ada audit operasional untuk memvalidasi aktivitas
prosedur, kemudian ada audit berkelanjutan, sama seperti audit operasional, tetapi berlangsung terus-menerus. Kemudian ada desain sistem pengendalian internal. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik, keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, kepatuhan terhadap kode. Lanjutan dari materi yang tadi itu ada pendidikan etika komputer, di mana ada mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, program edukasi swasta. Etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut ini, yaitu mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan, dan mengambil tindakan perbaikan, kemudian mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, kemudian mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Kemudian ada secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Kemudian ada mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Pengaruh Sarbanes-Oxley. SOX terdiri atas 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama ada CEO dan CFO harus mendatangani laporan keuangan. Yang kedua ada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Sekian materi bab 10 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.